Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 6 dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0510999494. Oke, jadi di tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data, kita ini diminta untuk membuat sebuah uh, regresi linear sederhana. Di sini ada soalnya dan datanya. Sini sebelumnya saya udah download filenya, dan juga saya sudah coba untuk menggunakan aplikasi. Jadi untuk yang pertama di sini untuk menginstal package-nya dulu jika belum terinstall, habis itu melakukan load library-nya. Di sini saya sudah siapkan semua kodenya dan sudah coba juga tri prakteknya. Oke, dimulai dari install kodenya saya sudah lakukan ya, jadi tinggal load library-nya aja. Habis itu ambil data dari Excel dan nanti untuk datanya diubah jadi numerik di bagian pendapatan dan kebahagiaan. Seperti ini untuk datanya. Ya, untuk datanya. Oke. Selanjutnya kita coba ini ya, sesuaikan pendapatan, nilai pendapatannya. Jadi kan di soal itu diminta untuk dikalikan 10.000 ya. Ini dikalikan 10.000. Terus habis itu di soal pertama itu kita diminta untuk membuat diagram plot, histogram, untuk mengecek apakah variabel tersebut variabel terikat terdistribusi normal atau tidak, dan dijelaskan interpretasinya. Oke. Di sini ini perintahnya pakai ggplot ya, tadi sudah kita import. Untuk hasilnya seperti ini ya. Hasil apa namanya? Histogramnya. Jadi di sini untuk perintahnya ini kan pakai ggplot, terus ASC kebahagiaan yang tadi, terus nanti menggunakan histogram, terus binwidth ini adalah berapa banyak diagram batangnya. Kalau 0,5 ini kalau nggak salah sekitar 12 ya. Tapi nanti biasanya tinggal menyesuaikan aja dari pemrograman R-nya. Terus fill in warna blue, color white, warna biru bagian diagram batangnya, terus putih ini bagian fill in-nya apa? Garisnya. Dan ini namanya. Biasanya dari aplikasi dari pemrograman R-nya kalau kita setup 12 atau 0,5 secara otomatis nanti akan menyesuaikan dari pemrogramannya. Nah, untuk interpretasinya mana tadi? Di sini saya sudah tampilkan juga ya. Jadi untuk interpretasinya, jadi histogram variabel ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal ya, atau dalam bentuk bell shape seperti ini ya. Dan dengan sebaran data terpusat sekitar 3-4 di sini. Distribusinya tidak miring ke kiri ataupun ke kanan, sehingga diasumsikan normal ya pada variabel terikat terpenuhi, dan analisis regresi linear yang dapat dilanjutkan. Oke, selanjutnya scatter plot ya. Jadi untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, ini perintahnya.
seperti ini ya scatter plotnya. Jadi titik-titik, cuma memang saya buat apa namanya, agak transparan karena ada perintah apa di sini, jadi biar terlihat juga sama satu sama yang lainnya, biar tidak timpang tindih. Terus color style blue ini cuma warnanya aja, geom point ini apa, scatter plot. Terus sisanya ini namanya aja. Oke, untuk interpretasinya, jadi untuk pola hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan, semakin tinggi pendapatan, tingkat kebahagiaannya cenderung semakin tinggi ya, sesuai di sini ya. Selanjutnya, titik-titik data menyebar mengikuti arah diagonal dari kiri ke bawah ke kanan atas secara konsisten. Jadi seperti ini ya, diagonal. Lalu mengindikasikan bahwa asumsi linear terpenuhi sehingga regresi linear sederhana layak digunakan. Oke, di selanjutnya regresi linear sederhana ini membuat modelnya cuma 2 perintah, nanti outputnya seperti ini ya. Kita coba aja. Nah, ini menampilkan hasilnya, jadi cuma LM linear model, terus kebahagiaan dan pendapatan, datanya dari tabel, terus berikut untuk hasilnya. Nah, di sini sebenarnya cukup banyak ya untuk apa namanya, poin-poinnya. Mungkin nanti saya coba bacakan bagian kesimpulannya. Jadi di output tersebut persamaan regresi yang terbentuk adalah 0,2091 yang ini ya, interceptnya, ditambah 0,0007124 begini nih, terus kali X, atau kebahagiaan 0,291 ditambah 0,0007124 dikali pendapatan. Nah, secara keseluruhan ini di bagian kesimpulannya, jadi pendapatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, tingkat kebahagiaannya cenderung semakin meningkat seperti yang tadi ya. Dan ini dijelaskan bahwa sekitar 74,52 pola data dalam data di square R square-nya jadi 0,7452 sebesar 74,52%. Variasi tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sehingga 25,48 dijelaskan oleh faktor lain di luar model, kesehatan, hubungan sosial, atau yang lainnya. Jadi nilai ini tergolong tinggi dan menandakan cukup baik. Untuk poin ini didapat dari tadi ya, dikalikan 10.000 ya. Habis itu karena poinnya ini sudah mampu dijelaskan sekitar 74%, dilanjut ke homoskedastitas. Oke, itu homoskedastisitas. Jadi perintahnya cuma ada 2, jadi par mfrow C2,2. Habis itu ditampilkan ya plot model. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita coba. Nah, ini jadi sama juga pakai titik-titik. Nanti kita fokusnya di bagian residuals dan fitted. Oke, jadi untuk interpretasinya di bagian residual dan fitted kita fokusnya di sana. Jadi jika titik residual menyebar secara acak sekitar garis horizontal 0 bagian ini ya, tanpa membentuk pola tertentu, corong atau kipas, menandakan homoskedastisitasnya terpenuhi ya, jadi secara varian residual konstan. Jika ada pola melebar atau menyempit seperti corong, ini terjadi heteroskedasitas yang berarti asumsi regresi dilanggar. Seperti ini ya. Oke, jadi pada data ini pola residual diperkirakan alternatif secara acak mengikat hubungan pendapatan dengan kebahagiaan yang cukup linear, sehingga asumsi homoskedasititasnya kemungkinan besar terpenuhi. Oke, karena sudah terpenuhi, dilanjut di bagian E.
Ini visualisasi hasil regresi ya, jadi sesuai soalnya di bagian sini. Ini ada 4 langkah ya. Jadi di langkah pertama dan kedua nanti membuat plot data garis regresi, terus langkah ketiga menambahkan persamaan garis, langkah keempat judul dan label. Ini sudah saya berikan juga semuanya. Oke, perintahnya sampai sini. Nanti untuk hasilnya seperti ini ya, jadi sebenarnya sama yang di poin ke 2 ya, cuma ada garis linearnya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ada garis linear di tengah dan ada titik-titik plotnya ya. Jadi kalau di sini kan sama seperti tadi ya. Jadi pakai plot yang poin terus alpha 0,4. Jadi sekitar 60% ya si titik-titik ini, transparansinya adalah 40%, warna biru. Terus smooth method ini yang di bagian metode LM-nya ya. Jadi menambahkan formula X dan Y, color warna merah, terus S1 yang bagian ini. Terus start lag-nya ini saya ya seperti ini. Terus nanti di bagian langkah untuk 4-nya judul dan label sumbu seperti ini, cuma namanya aja ya. Oke, sehabis itu di bagian ini sudah ya, mungkin itu saja ya untuk tugas kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jika ada kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih.